Selamat datang di sesi 8 materi web programming using PHP. Di sesi 8 ini kita akan membahas authentication alias login. Semua code di sesi ini bisa diakses di github.com mrpt130 mooc-basic PHP di branch ke-8. Agar user bisa login, berarti kita harus menambahkan beberapa code di dologin.php. Oke, di dologin.php berarti kita butuh require ke connect.php yang isinya adalah koneksi ke database. Kemudian kita terima input dari form. Yang pertama adalah user, kemudian yang berikutnya adalah password. Oke, dua hal ini adalah yang diketik oleh user di form login. Kemudian kita siapkan juga validasinya, error username, error password. Ini adalah hal yang sama ya seperti yang kita lakukan di doregister.php. Bila username kosong, bila username kosong, bila username kosong, maka error username sama dengan username harus diisi. Begitu juga untuk password. Untuk password juga kita lakukan hal yang sama. Kalau passwordnya kosong, kita kembalikan password harus diisi. Kemudian bila ada error yang bukan string kosong lagi, kita kembalikan ke header, location, titik, naik satu folder satu kali, naik satu folder lagi satu kali lagi, kemudian login.php kita oper query string. Oke, kita buat dulu query stringnya di atas, pisahkan dengan tanda tanya error. Karena error underscore username sudah kita pakai di doregister.php, berarti kita pakai nama yang lain, misalnya error underscore login underscore username sama dengan error username. Kemudian query string saya append dengan ini kita pakai petik 2 ya. Kita pakai petik 2. Oke, ini juga petik 2 ampersand error login password sama dengan $error password. Oke. Sekarang kita coba dulu di browser. Oke, saya coba tes. Saya isi passwordnya, saya biarin kosong. Oke, sudah muncul di atas. Sekarang tinggal di login.php kita masukkan span baru, kita munculkan underscore get error login username. Di password juga kita munculin hal yang sama. Ini kita iset, cek dengan isetnya, tanda tanya 2 kali string kosong, tanda tanya 2 kali string kosong. Ini saya ganti jadi password. Oke, saya refresh 1 kali, sudah tertulis di situ errornya. Oke, sekarang validasinya sudah jadi, berarti jangan lupa ini di die untuk memastikan statement yang di bawah udah gak dijalankan lagi. Kemudian di bagian bawah berarti kita lakukan login ya. Pertama-tama passwordnya kita hash dulu, kemudian kita siapkan query yang adalah query select ke dalam tabel user. Jadi kalau misalkan ternyata usernya ada, berarti loginnya berhasil. Kalau usernya nggak ada, berarti loginnya gagal. Nah, di dalam query ini kita lakukan where dengan kolom username harus sama dengan username yang di input oleh user, berarti sama dengan petik 1 username, dan passwordnya juga harus sama. Password sama dengan petik 1 $password. Oke, berarti kita tinggal execute query ini dengan cara mysqli underscore query. Parameter pertamanya ada $con, parameter keduanya adalah $query. Nah, karena select bintang ini akan menghasilkan suatu result yang akan kita gunakan, maka kita simpan hasil dari mysqli query ke dalam suatu variabel. Saya namakan aja variabelnya $result. Kemudian kita cek isi dari $result ini apa, kita akan cek dengan pada. Oke. Nah, kita coba tes. Saya masukkan username dan password yang benar. Login, maka yang muncul adalah row 1. Bisa dilihat di sini row 1, field count 3, current field 0,
current field 0, type 0. Oke, berarti keterangan yang bisa kita gunakan di sini, kita bisa katakan kalau misalkan berhasil satu data ke select dari sini. Coba kita masukkan username dan password yang salah ya, ABC misalnya, login. Nah, bisa dilihat di sini 6 row-nya 0. Berarti bisa dikatakan kalau 6 row-nya 1, usernya berhasil ke select, 6 row 0, usernya gak ada, gagal login. Berarti bisa kita pakai if mysqli underscore 6 underscore rows. Ini adalah fungsi di PHP untuk ngambil keterangan 6 row yang tadi kita lihat di Vardam. Kalau misalkan sama dengan 0, berarti error. Kita generate satu query string, tanda tanya login message sama dengan login gagal. Kemudian saya lempar balik ke header, location, my folder 2 kali, login.php, query string, kemudian die. Nah, setelah itu kalau misalkan ini kan kalau gagal, kalau misalkan berhasil, maka kita ambil data dari usernya dan kita simpan ke dalam session di PHP. $user sama dengan mysqli fetch assoc. Jadi untuk mengambil data dari hasil select itu kita bisa menggunakan mysqli fetch assoc. Oke, bisa. Nah, ini coba kita Vardam aja, kita lihat isinya apa sih sebenarnya hasil dari fetch assoc ini. Oke, saya buat username tes, password tes, login. Nah, hasil dari fetch assoc adalah array asosiatif ID 1, username tes, passwordnya sekian. Nah, ada fungsi lain, contohnya fetch num, fetch nums, mysqli fetch row. Oke, mysqli fetch row. Nah, kalau misalkan menggunakan mysqli fetch row, bedanya dengan assoc, kalau misalkan assoc key-nya adalah sesuai dengan nama kolom ya, kalau misalkan fetch row key-nya adalah 012 pakai angka. Nah, ada satu lagi namanya fetch array. Kalau misalkan fetch array yang dihasilkan ada dua-duanya, jadi pakai angka ada, pakai kolom juga ada. Nah, kalau saya lebih prefer pakai assoc karena lebih intuitif menggunakan nama kolom. Oke, Vardamnya bisa dihapus, kemudian kita bisa simpan ke dalam session. Nah, kita masukin ke dalam session. Pertama kali sessionnya harus dimulai dulu menggunakan fungsi session underscore start. Kemudian kita bisa akses variabel sessionnya, $_session, user ID, kita masukkan ke dalam key user ID. Key-nya ini bebas apa aja, jadi kalau pakai ABC juga boleh. Jadi kita buat masukkan ke dalam session dengan key user ID sama dengan user array, kita akses elemen array-nya ID. Kemudian kita simpan session satu lagi untuk username ya, $username. Oke, terus kemudian kita lempar balik ke login.php, kita lempar balik ke index.php berarti karena usernya sudah berhasil login. Oke, kemudian di akhir. Nah, session ini apa sih? Jadi session ini adalah satu data yang disimpan di dalam web browser si user, si klien. Jadi kalau misalkan Anda pakai browser Chrome, terus kemudian ada session yang disimpan, maka session itu akan disimpan di dalam Chrome ya. Nah, itu ada dua konsep untuk penyimpanan di dalam browser. Ada dua konsep dasar, yaitu satu session, yang satu lagi cookie. Yang membedakan apa? Kalau cookie, value disimpan di browser. Sedangkan kalau session, value disimpan di server, di browser disimpan session ID-nya. Jadi yang disimpan di dalam browser itu bukan value-nya tetap disimpan di server. Jadi ujung-ujungnya si browser tetap minta juga value-nya ke browser, ke web server. Oke, sekarang kita bisa coba login di web browser. Sebentar, ini ada satu variabel U-nya besar, $U kecil. Oke, sekarang kita bisa coba login di browser. Misalkan saya coba login salah dulu, ABC login. Nah, berarti login message sudah teroper, login gagal, tapi belum muncul di form. Kita tambahkan dulu di login.php,
saya copy span baru di bawah tipe submit, saya ganti jadi $_get login_message. Saya refresh, oke, login gagal sudah muncul. Sekarang username saya coba tes, password tes, saya coba username password yang benar, login, oke. Sekarang, oh ya, username kita ganti dulu di index.php. Kita ke index.php dan di span username kita ganti dengan tanda tanya sama dengan $_session. Kita akses username, tapi kita belum bisa menggunakan array session karena belum ada session startnya. Berarti di index.php di paling atas saya tambahkan tag php, kemudian di sini saya mulai sessionnya dengan fungsi session start. Kemudian hal terakhir yang akan kita buat di materi ini adalah logoutnya. Untuk membuat logout di href logout yang sudah kita buat sebelumnya, refnya kita ganti dengan action, masuk ke dalam folder user, dan di dalam folder user nantinya kita akan buat satu file dengan nama do_logout.php. Oke, sekarang klik kanan folder user, new file, kita simpan dengan nama do_logout.php. Nah, di do_logout.php ini kita buka tag PHP baru, dan di dalamnya kita mulai session ya, session start, kemudian session destroy. Nah, session destroy ini fungsinya adalah menghapus semua session yang awalnya tadinya sudah disimpan. Kemudian kita lempar balik header location, naik folder 2 kali ke login.php. Oke, sekarang kita coba. Kalau misalkan kita logout, kalau misalkan kita klik logout, maka sudah balik ke login.php. Oke, kalau misalnya kita paksa tembak masuk index.php, sessionnya sebenarnya sudah terhapus. Oke, ini saya klik logout lagi untuk balik ke halaman login.php. Oke, materi autentikasi cukup sampai situ. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya.